Bagaimana hukumnya melaksanakan saum mutih, puasa mutih ya. Puasa mutih ini Allah biasanya dilakukan bukan hanya sekedar mau-mau, tapi apa? Ada tujuan yang dicapai. Tujuan yang dicapai. Apa itu? Macam-macam ya. Ada yang melakukannya karena sihir mahabbah. Ya. Kamu kalau bisa memikat gadis itu, kamu saum 7 hari. Saumnya mutih. Apa itu saum mutih? Dia tidak bersahur dan berbuka kecuali dengan hal-hal yang putih. Ya, nasi putih, kemudian air putih. Air putih ini bukan air susu maksudnya. Kalau air susu masih enak ya. Air bening ya. Air bening, nasi putih, kalaupun mau ditambahkan garam saja. Yang lainnya enggak boleh. Ya. Dan ini azakumullah adalah saum yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasanya saum adalah ibadatul lil jin. Ibadah untuk para jin. Ibadah li ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Kenapa demikian? Biasanya kalau dia tidak mutih, tidak jadi ilmunya. Ya, tidak bisa jadi nerawang, tidak bisa dia memikat gadis, ya, tidak bisa dia menghilang. Ya, ada diceritakan orang ditawarkan ajian lembu sekilan. Apa itu ajian lembu sekilan? Ada juga ajian segoro geni, ya. Ajian lautan api, ya. Macam-macam itu. Ya. Maka diantara segala lembu sekilan artinya sekilan dari tubuhnya dia ini tidak bisa disentuh. Orang kalau memukul dia sekilan dari tubuhnya terpental. Ya, salah satunya dia melakukan saum mutih, ya puasa putih selama 7 hari, ada yang 3 hari, kemudian membaca bacaan-bacaan tertentu. Kemudian nanti di malam akhir, di malam terakhir dia melakukan pati geni. Pati geni artinya dia mematikan semua lampu dan dia duduk di situ enggak boleh tidur sampai subuh. Kalau dia tidur gagal. Dan ini azakumullah adalah ta'ah lil jin, ketaatan kepada jin yang memberikan kekuatan-kekuatan tersebut. Ya. Maka ini tentunya adalah perbuatan yang mengandung kemusyrikan. Ya, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tidak berani kalau dia tidak mutih. Kenapa dia tidak berani? Bukan karena Allah, tapi tidak berani, takut apa yang dia inginkan gagal. Ya, dengan ilmu-ilmu tersebut ya. Maka di dalam puasa mutih ini maka terkandung kemusyrikan, yaitu beribadah di atas tuntunan selain Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya tujuannya adalah perbuatan-perbuatan fasik. Ya, perbuatan-perbuatan fasik ya, seperti bisa menerawang, bisa melakukan hal-hal yang aneh, kebal dan lain-lain sebagainya. Yang ini tentunya adalah isti'anah bil jin, memanggil kepada jin, memohon pertolongan kepada jin dengan cara-cara ibadah tersebut. Dan Allah taala berfirman, "Kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada sebahagian dari manusia itu yang memohon pertolongan bantuan kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka menambahkanlah tolong menolong mereka itu kepada kehancuran. Ketika manusia minta pertolongan kepada jin, maka jin tidak mau dibayar dengan rupiah, dolar, enggak laku di dunia jin. Ya, yang laku apa? Pujian syaitan, pujian iblis kepada jin apabila jin ini, setan ini bisa menyesatkan manusia. Maka dia bilang, saya mau tolong kamu, cuman kamu harus sesat. Dia tidak bisa membuat seorang hamba ini musyrik secara langsung. Kalau itu kamu datangin pohon, sujud di pohon itu. Nah, dia tahu ini muslim, ngerti bahwa ini syirik. Maka dia goda dengan cara yang lain. Apa itu? Pintu bid'ah. Pintu bid'ah, yaitu sesuatu yang dikira amal soleh tapi dibuat menyimpang. Saum ibadah tidak? Ibadah. Saum ibadah ini dibuat menyimpang. Bagaimana caranya? Caranya dirubah. Apa caranya dirubah? Gak boleh berbuka kecuali dengan yang putih-putih. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Sebaik-baiknya hal yang kalian untuk berbuka adalah rutub,
fa illam tajidir rutab fatamrin, fa illam tajidut tamrin fa ma'un. Maka sebaik-baiknya kalian berbuka adalah dengan rutab. Rutab warnanya apa? Coklat ya. Oh, itu gagal tuh kalau dia sampai berbuka dengan rutab. Apalagi dengan tamar. Nah, yang terakhir memang air putih. Ya. Di sini tamar ada, kurma ada, ya. Makanan yang lain ada, yang ini kemudian tapi dia haramkan apa? Hal tersebut bukan karena perintah Allah, karena tidak ada di dalam Al-Qur'an pengharaman itu. Tidak juga disebutkan dalam hadis. Dia mengharamkannya karena mengikuti tata cara yang dikehendaki oleh jin yang membisikkan amalan-amalan tersebut. Ya, maka ini tidaklah orang melakukan ini kecuali orang yang jahil, tidak mengerti tentang agama, dan tidaklah ada orang yang melakukan ini kecuali orang-orang yang fasik. Ya, kita tidak temukan satu ulama pun yang melakukan, ulama-ulama yang mengerti tentang sunnah melakukan puasa mutih. Ya. Jadi kita tidak tertipu dengan orang-orang yang bergelar dengan gelaran-gelaran keislaman yang dikenal dalam Islam, kemudian melakukan pelaksanaan puasa-puasa seperti ini, kecuali ini adalah perbuatan yang menyimpang. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kecuali kalau memang dia miskin, ya, nggak punya kecuali apa? Kecuali beras, nggak ada lauknya. Ya, ya ini lain masalah. Ya. Tapi kalau itu sudah diniatkan dan dijadikan tata cara, maka ini adalah perbuatan, paling tidak ini adalah perbuatan bid'ah. Walaupun dia niatkan untuk Allah, tapi tata caranya keliru, maka ini adalah perbuatan bid'ah, dan bid'ah itu adalah dosa. Ya, bukan sebuah pahala. Ya. Demikian wallahu a'lam.